Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Awan. Apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang menyimpulkan isi teks yang didengar dalam bentuk diagram pohon. Nah, ini kita akan belajar menyimpulkan gagasan pokok. Kalau kalian dengar gagasan pokok, dengar ide pokok, itu sama saja. Gagasan utama itu sama saja. Semuanya adalah sinonim. Kita akan belajar menyimpulkan gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, gagasan utama itu biasanya terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, nanti seperti apa kita akan coba lihat. Perhatikan layar kalian. Nah, ini ada sebuah teks sebenarnya, tapi teks ini cukup panjang, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, Pak Wawan akan langsung fokus ke membahas gagasan utama dan kalimat utama. Nah, kita perhatikan di sini ada satu paragraf. Nah, nanti kita akan tentukan kalimat utama dan gagasan utama. Sebelumnya, nih, Pak Wawan akan sampaikan bahwa terkait dengan kalimat utama dan gagasan utama, ini sebenarnya ada 4 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, jadi ada paragraf yang letak kalimat utamanya di awal, namanya paragraf deduktif. Ada paragraf yang letak kalimat utamanya itu di akhir, namanya induktif. Ada paragraf yang letak kalimatnya itu di awal dan di akhir, itu namanya paragraf campuran. Juga ada paragraf yang letak kalimatnya itu berada di semua paragraf, artinya semua bagian itu menjadi penting. Nah, tidak ada kalimat utamanya. Nah, itu namanya paragraf generatif. Nah, paragraf yang terakhir tadi itu biasanya terdapat pada teks cerita. Nah, karena pada cerita itu merupakan alur peristiwa, jadi semuanya adalah penting. Kalau salah satu dihilangkan, nanti akan merusak alurnya atau jalan ceritanya. Itu seperti itu. Nah, sedangkan yang sering dijadikan sebagai soal maupun pembelajaran itu kalau nggak paragraf deduktif ya induktif. Di antara dua itu pun yang sering muncul adalah paragraf deduktif. Nah, kita akan belajar menentukan letak kalimat utama. Ada sebuah paragraf. Nah, ini saya bacakan. Nanti silakan kira-kira paragraf ini isinya apa ya. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai 3.000 butir setiap hari. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan suaranya yang nyaring, lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain bahwa suatu tempat mengandung banyak madu. Ini adalah satu buah paragraf. Kira-kira paragraf ini membahas tentang apa? Ya, betul. Paragraf ini membahas tentang pembagian kerja lebah. Pembagian kerja lebah.
Karena setiap lebah itu mempunyai peranannya atau tugasnya masing-masing. Ini ratu lebah mempunyai tugas sendiri, lebah pekerja mempunyai tugas sendiri, kemudian lebah jantan juga mempunyai tugas sendiri. Nah, jadi paragraf ini adalah menceritakan tentang sistem pembagian kerja lebah yang baik. Nah, kalau hanya sekedar sistem pembagian kerja lebah, nah itu ya tidak masalah sebenarnya, tapi lebih bagus lagi kalau sistem pembagian kerja lebah yang baik, karena lebah di sini sudah bekerja dengan baik. Nah, kita kalimat itu ada di mana? Kalimat itu bisa diambil dari kalimat utama. Kalimat utamanya yang mana? Yang ini. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, kalimat ini namanya kalimat utama. Sifatnya apa? Sifatnya adalah umum. Nah, kalimat ini adalah kalimat utama. Kalimat-kalimat yang lain ini namanya adalah kalimat penjelas. Gagasan utama itu letaknya ada di kalimat utama. Nah, dengan kalimat yang berbeda. Artinya kalau kalimat utama itu tetap harus ditulis dengan utuh sesuai dengan kalimatnya, tapi gagasan utama itu boleh divariasi selama intinya masih sama. Selama intinya masih sama itu boleh. Jadi kalau kita klasifikasikan, kalau kita beri nama, ini namanya kategorinya adalah jenis paragraf deduktif. Kenapa? Letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, ini namanya kalimat deduktif. Paragraf deduktif. Nah, sekarang kalau kita pengen mengalihkan paragraf ini ke dalam bentuk diagram, itu seperti apa atau bagan, kita bisa lihat seperti ini. Nah, kita bisa mengubah dari yang bentuknya paragraf menjadi bentuk bagan seperti ini. Nah, ini adalah contoh bentuk bagan. Nah, jadi ide pokoknya tadi apa? Ide pokoknya adalah sistem pembagian kerja lebah yang baik. Nah, seperti ini. Kemudian tadi ada berapa lebah? Ada 3 lebah. Ratu lebah, lebah pekerja, dan lebah jantan. Nah, ini adalah ide pokoknya. Kemudian bagian yang ini adalah ide penjelasan. Nah, ini adalah ide pokok sekaligus kalimat utama. Nah, ini adalah ide penjelas dan kalimat-kalimat penjelas. Jadi sistem pembagian kerja lebah tadi kita ketahui ada 3, ratu lebah, lebah pekerja, dan lebah jantan. Nah, semuanya memiliki tugas masing-masing. Ratu lebah tugasnya bertelur, lebah pekerja ini karena pekerja tugasnya paling banyak, mengangkut air, membawa serbuk sari, mengumpulkan zat perekat, membawa sari madu, membawa calon ratu. Kemudian lebah jantan tugasnya apa? Mencari tempat yang mengandung sari madu. Kalau kita alihkan paragraf yang ini menjadi bentuk bagan, hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh menyimpulkan gagasan tapi dialihkan atau dibentuk dalam bentuk bagan. Seperti ini. Jadi ini juga bisa diberi nama sebagai peta konsep. Nah, jadi kalau kalian membuat peta konsep, ini boleh model seperti ini. Atau juga bisa model diagram pohon seperti yang di atas. Bisa juga dengan gambar ikan, diagram fish. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, karena paragraf yang baik itu setiap paragrafnya memiliki kalimat utama dan gagasan utama, nah, makanya setiap paragraf itu jelas. Artinya apa? Artinya ada gagasan utamanya dan ada kalimat utamanya. Nah, sekarang coba kita latihan nih. Ini ada tabel tentang kalimat utama dan gagasan utama. Nah,
kita lihat teks 1 paragraf 2, kalimat utamanya apa dan gagasan utamanya apa. Kita scroll ke atas, teks 1, mana ini teks 1? Ini teks 3. Nah, ini adalah teks 1. Kemudian paragraf ke berapa tadi? Lupa lagi. Bentar ya. Nah, tadi ada teks 1 paragraf kedua. Nah, kita lihat. Teks 1 paragraf kedua. Nah, ini teks 1 paragraf kedua. Ini paragraf pertama dan ini paragraf kedua. Coba kita lihat. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut. Kira-kira kalimat utamanya yang mana nih? Kalimat utamanya yang mana nih? Kalimat utamanya yang mana? Yo, kalimat utamanya yang mana? Ya, silakan nanti dicari tahu sebagai tugas rumah. Nah, silakan kalian nanti dicari tahu sebagai tugas rumah. Nah, nanti kalian bisa kerjakan dengan soal-soal yang lain. Nah, ini ada berapa soal nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal. Dicari sesuai dengan paragrafnya. Nah, dicari sesuai dengan teksnya dan juga paragrafnya. Sesuai dengan ketentuan. Cari kalimat utamanya dan cari gagasan utamanya. Nanti difotokan ke Pak Wawan hasilnya. Ditunggu hari ini, boleh sore, boleh malam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.